berpuluh-puluh tahun kita mencoba menjelaskan bahwa semua yang kita pakai ini kan kita surgakan, kita akhiratkan. Jadi semua itu diiguh, semua itu dimaknai. Jadi kan musik Latin segala macam itu kan gembira banget tadi. Rancak gembira. Dan tak delok kabeh do sehat ya. Alhamdulillah, nuwun pangestune. Nek menurut kowe Don, aku sehat ra? Sehat. Sehat. Sehat ra iki? Sehat. Sehat. Ora mung sehat wal afiat. Wal afiat. Lho kan kowe sejak kecil diwuruki sehat wal afiat. Apa bedane? Lho ora mung sehat ning ya afiat barang. Afiat. Nek sehat ki mung awakmu, nek afiat ki sak urip-uripmu kabeh kuwi afiat. Keseluruhan. Iya, jadi kalau sekarang saya ndak hanya pakai prokes tapi protaf. Jadi kalau ini kan Prokes. Ngaten niku nggih. Protokol kesehatan. Kalau protaf protokol keafiatan. Wah. Protaf. Gini. Kalau kamu sehat badan belum tentu sehat hatimu dan pikiranmu. Tapi kalau sehat pikiran dan hatimu pasti akan mengusahakan badanmu sehat. Betul enggak? Jadi mulanya kan sejak kecil kita diajari sehat walafiat, tapi sekarang ketika kita ketemu COVID, enggak ada protokol keafiatan, yang ada protokol kesehatan. Nah, rapopo. Terus bedanya apa? Protokol kesehatan dan keafiatan. Kalau sehat itu ya pokoknya ono awakmu, ono getihmu, ono irungmu, ono tenggorokanmu, ono nafasmu, ono watukmu, terus ada COVID, terus gue terancam. Tapi kalau keafiatan, sehat walafiat, afiat itu ada Tuhan, ada Kanjeng Nabi, ada selawat itu tadi, ada takwa, ada tawakal, ada perlindungan, ada hifdzullah, ada amrullah, ada semuanya. Nah, bahwa pemerintah dan dan yang ngurusin COVID di seluruh dunia itu tidak melibatkan bahwa ada Tuhan dalam hidup ini, ada Nabi, ada rapopo monggo ora masalah, itu hak mereka. Tapi kita tidak, kita sehat dan afiat. Sehat wal afiat. Jadi kita pakai protokol kesehatan dan protokol keafiatan. Jadi kalau kesehatan ini kira untuk supaya tidak ada lalu lintas droplet. Droplet. Nah, kalau secara keafiatan ini kan bisa berarti apa? Takwa. Oh, nggih. Ini bisa berarti tawakal. Ini bisa berarti doa, hifdzullah, syafaat itu tadi ya. Ini kan syafaat toh. Ini kan syafaat. Ya. Karena kan toh sekarang ilmu setinggi apapun nggak bisa memastikan itu. Kalau pakai masker kesehatan kamu pasti selamat apa? Belum tentu juga. Jadi kan toh ilmu nggak bisa memastikan. Maka saya sama Anda semua kan tidak hanya pakai ilmu tapi juga pakai iman. Nah tadi saya itu gembira banget sekarang dan sehat sekali saya. Sekarang lebih sehat daripada sebelumnya. Karena tadi malam saya ke Padang Bulan. Nah, Padang Bulan itu kan pakai protokol kesehatan maupun protokol keafiatan. Jadi prokes maupun protaf. Jadi datang orang 3.000 sampai 5.000, ya toh? Ya tetap seperti biasanya, yang jualan macam-macam ya banyak, terus sudah seperti biasanya. Kenapa kok ada kerumunan? Bukan kerumunan, itu orang yang sudah berlindung tidak hanya kepada masker, mereka juga berlindung kepada Allah. Mereka juga berlindung kepada dirinya sendiri. Jadi ada iman, ada tawakal, ada macam-macam gitu loh. Bahwa dunia, WHO, pemerintah Indonesia tidak menyebut ada itu ya rapopo, sak karep-karep DE. Tapi dunia lain itu Mbak. Memang dunia lain. Enggak apa-apa. Kita enggak akan melawan. Cuman mereka juga jangan menyuruh kita untuk sama dengan mereka. Iya, enggak. Kita punya hak untuk tidak hanya sehat tapi juga afiat. Kan. Oke, Don. Ya. Cetara, paham gak ya? Paham. Don. Bisa menjelaskan ke bojomu karo tonggo-tonggomu iso. Siap. Gitu. Jadi ada prokes, ada protaf. Protokol keafiatan. Don, jadi dengan protaf itu sekarang bener enggak kalau sekarang saya merindukan wajah seseorang. Biar saya semakin tinggi protaf saya. Imunnya semakin tinggi ya Mas. Contoh. Contoh biar Don. Bisa lihat wajah saya? Tidak. Aku rindu wajahmu. Justru karena itu saya semakin merindukan wajahmu. Iya. Biar semakin tinggi itu protaf saya.
Ning sing kok rindukane-mu iki sapa, Jit? Jelas Sing tepat Kanjeng Kanjeng Nabi Nabi. Rasulullah, Kanjeng Ini Nabi hubungannya Muhammad. sama yang Anabi itu tadi. Lah. Ada lirik ucapkan cinta kepadanya, bersolawat dengan mesra agar Tuhan jatuh hati. Jadi, pokoknya awak dia mencintai kekasihnya Tuhan, berarti Ini jadi berikut ini maunya lagu Rindu Wajah. Rindu wajahmu. Dulu dinyanyikan oleh Mas Zainul. Zainul Arifin almarhum. Terus ini karya Pak Is. Nggih. Nggih. Karya Almarhum Pak Is, Almarhum nggih. Pak Is juga. Sekarang dinyanyikan jangan oleh almarhum ya. Ya. Sekarang dibawakan oleh Mas Imam tuh. Imam Mboten Pak Nabi. almarhum Pak, fosil. Oh Fosil. Fosil. Oke. Ake. Anu merta. Fosil atau Ake. Tapi mu itu siapa Mam? Maksudnya Mam? Muhammad. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Iya. mu ini orang yang memaksudkan ia sebagai Muhammad, tapi mu ini langsung bagian dari Muhammad toh. Rindu wajah Muhammad. Cuman disingkat jadi rindu wajahmu, ngono toh? Ya oke. Rindu wajahmu. Rindu Nanti wajahmu. ini mau wah ngilang Mas Isin. ngilangi. Lagi berhalangan ya Mas Isin. Wah, Gen rindu, biar tambah rindu. Ya. Jadi lagu ini dibuat oleh Pak Is. Pak Is almarhum, Almarhum yang Penyuling. menyanyikan adalah Mas Zainul almarhum Mas juga. Zainul almarhum. Dinyanyikan kembali oleh Fosil. Saya menggantikan Ini di sana Pak Is sama Mas Zainul Oke. sudah duet berarti ya? Iya, guyang-guyu. Di surga sudah. Di akhirat sudah duet. Sakit gak? Sakit mboten Mbah, ngoten niku Mbah. Fosil lho. Katakanlah ini kan lagunya Pak Is yang dinyanyikan sama almarhum Mas Zainul. Mas Zainul. Bisa nggak ternyata sekarang ini Pak Is sama Mas Zainul tuh Solo. nang dhuwur, ora nang dhuwur kan delok awak dhewe karo guyang-guyu gitu. Iya, sangat bisa. Cuman sejauh-jauh ilmu manusia belum pernah meneliti dan belum pernah bisa mengasumsi, menghipotesis atau menyimpulkan itu. Tapi nek kowe ndelok pengetahuan makrifat di dalam dadamu ya iso ya ngono kuwi pancen memang begitu. Sekarang coba gini, tadi kan ada suluknya tadi. Nggih. Laulaka ya Muhammad gitu. Lan akhluka hadzal aflak. Jadi Gusti Allah ngendika matur apa kok matur ngendika apa? Ngendika ya. Nek ora mergo kowe mat, aku wegah gawe kabeh iki. Apa meneh gawe fosil itu. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan semua jagat raya alam semesta dan isinya ini. Jadi sekarang kan gini, kalau kamu orang sekolah terus gini, loh bahannya dari mana kok Allah ngomong gitu? Terus cari buku-buku, kitab-kitab kuning terus sampai ke hadis qudsi. Terus kalau Anda memang ilmuwan sejati, kita takon kok bisa ada hadis qudsi seperti ini, sanadnya dari mana? Gitu. Kok Rasulullah bisa mengatakan Allah berfirman seperti itu, Rasulullah itu menurut siapa? Anak kok uber terus, kue pecah ndasmu, ya. Makanya kalau saya laulaka ya Muhammad lam akhlu hadal aflak, itu saya tidak akan mencari sanatnya karena aku sudah menemukannya di dalam dadaku sendiri. Nek kue pancen menungso kowe duwe kuwi. Makanya Kanjeng Nabi itu dibelah bukan kepalanya tapi dadanya. Jadi pusat ilmu itu bukan di sini dul, tapi di sini. Ini hanya kulitnya. Jadi aku kan tidak akan mencari sanatnya, referensinya karena sudah ada di dalam sini. Karena kita adalah anak buahnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Ngono ya su, Wih, rungokne fosil. sel, Wih. ngerti ya. Jadi kita itu kadang-kadang itu agak jengkel juga nih dengan perkembangan dunia ini. Makanya kan orang juga tidak bisa mengapresiasi lagu ini. Iki mau piye iki? Lagu dangdut apa Melayu? Kok saire Muhammad kok dilagokke ruwet, uteknya ruwet karena otaknya di sini padahal kata Allah tadabbur itu di sini. Mulane nganggo atimu aja nek utek iki mung alat bantu. Jadi otak itu hanya kompor tapi apinya adalah di dalam kolbu kan gitu. Jadi makanya semua bahan itu enggak usah tanya ke saya dari mana saya dapat karena sudah ada di dalam. Sebagaimana Rasulullah dibedah dadanya bukan dibedah kepalanya. Ketika Rasulullah umur berapa itu Jibril datang, Rasulullah diambil, terus dibedah dadanya apa kepalanya? Dadanya karena pusat ma'rifat, pusat ilmu itu di dalam dada. Sementara kepala itu hanya alat bantu, hanya mesin. Gitu.
Ini serius, ini seluruh dunia salah melihat ini. Seluruh dunia salah, makanya hidup kayak gini nih. Kabeh domogol, kabeh ndak mateng, kabeh mentah toh. Demokrasinya mentah, olahraganya mentah, politiknya mentah, beragama pun mentah. Dan hanya melahirkan pertengkaran-pertengkaran terus-menerus. Kenapa? Karena mereka salah sangka dipikirnya yang mengendalikan itu kepala, padahal di dalam dada. Sebagian Rasulullah didatangi Jibril, dibejeti dan dibedah dadanya itu. Ini serius karena seluruh dunia salah karena itu. Ya, betul. Nah ini makanya mereka tidak akan bisa mengapresiasi YouTuber, user tidak bisa mengapresiasi apa iki lagu apa iki. Apalagi tadi Nabi Bon, apa itu? Latin, apa kuwi? Ya. Hispanik, apa itu? Tidak bisa mereka. Karena mereka pakai ini. Dan ini sempit. Tetapi keluasan alam semesta melebihi 7 semesta itu ada di dalam dadamu. Jadi seluruh pengetahuan itu sudah ada dalam dadamu, Mam. Istrimu wajahnya gimana sudah ada di dalam dadamu, gitulah. Sebelumnya sudah ada gitu loh, sudah ada semuanya. Kenapa? Karena siapa kita ini kecuali kita adalah tajalli dari Allah sendiri. Siapa kita ini kecuali kita kan tidak ada, tidak mungkin kita ada. Kalau kita sampai ada itu hanya karena ada yang berinisiatif, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berinisiatif seolah-olah membuat kita ini ada. Padahal sebenarnya dia sendiri yang berperan. Allah sendiri yang berfungsi, Allah sendiri yang ada itu Allah tok. La ilaha illallah. Ya, sebenarnya begitu. Nah itu kesadaran seperti ini kan tidak mungkin gue ngomong nang menteri sopo, presiden sopo, WHO, ora mungkin, tidak mungkin sama rektor saya tidak mungkin ngomong gini. Ini hanya ada di Ma'iyah. Karena itu Ma'iyah, saya husnudzon kepada Allah akan dikasih kejutan dan dikasih hadiah oleh Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Amin. Karena hanya Anda yang setia. Anda yang berada dalam iramanya itu tadi. Iya. Aku ngomong serius karena tadi malam saya sangat sehat dengan padang bulan itu. Sangat sehat. Nah, saya arep piye njaluk aku mencolot nang njero wit kelapa piye? Arep piye untuk membuktikan kesehatan saya. Apa aku tuyuk-tuyuk ngene iki? Ora toh? Isih kaya Gatot Kaca toh? Yes, ya, jelas ya. Jadi teman-teman sekalian, kira-kira seperti itu. Ini hikmah puasa kita. Pokoknya saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh husnudzon, bukan saya ngeklaim, bukan saya ngarani, tapi kan Anda semua ini orang yang sangat setia sudah 30 tahun nguri-uri An-Nabi sallallahu alaihi, ya toh? Wa yanalul barokah kuluman sallallahu alaihi, dan Anda ibaratnya kowe iki mung dadi kayune ra apa to, mung dadi sarone ra apa to, mung dadi taline, mung dadi tilahane ora apa-apa. Tapi Anda adalah bagian dari bangunan cinta Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.